Pada kegiatan ini, saya menyusun video-video contoh kegiatan-kegiatan baik yang saya lakukan dalam sehari-hari lewat aplikasi KineMaster. Nah, video yang sudah saya kumpulkan dari setiap yang saya lakukan, saya satukan dalam sebuah video dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Video ini saya kumpulkan dari aktivitas di kehidupan sehari-hari dan ini real terjadi. Video ini diambil pada aktivitas di kegiatan sehari-hari di sekolah, di mana saya sebagai guru agama Kristen juga bertugas untuk memberikan pembimbingan kerohanian atau pengarahan kerohanian kepada siswa yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama atau peraturan-peraturan di sekolah, terlebih khususnya pada siswa yang beragama Kristen. Nah, di sini ada siswa kelas 4 yang melaporkan kepada saya bahwa temannya mengambil pulpennya. Nah, maka saya melakukan pengarahan atau pembimbingan kepada mereka untuk menjelaskan tingkah laku mereka, perbuatan mereka itu sudah melanggar hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita sebagai ciptaannya. Nah, di sini si Ripki mengambil pulpen si William, sehingga saya memberikan nasihat kepada si Ripki bahwa perbuatannya itu sudah melanggar hukum seperti hukum Taurat. Nah, dari kegiatan video ini saya menampilkan kepada anak didik saya di kelas 6 sebagai contoh bahwa perbuatan mencuri itu tidak baik. Jadi video ini sekaligus menjadi pelajaran kepada teman-temannya agar tidak berbohong dan tidak mengambil yang bukan miliknya. Itu namanya apa? Mencuri kan? Dan ibu tanya tadi, ada kau ambil Ripki? Ripki bilang apa? Tidak ada. Itu berbohong. Ya kan? Padahal kita udah belajar agama loh. Kita udah belajar agama, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Nanti ibu tanya, kita keberapa tidak boleh mencuri? Kita keberapa? Tahu kan? Malas ini baca kitab ini. Mana pulpen cerita isi William yang kamu gitu nah? Itulah. Ini kau ambil pulpen si William. Tadi ibu tanya, nggak ada bu. Ini pulpenmu William? Iya. Kau ulangi lagi mencuri. Kuat. Kau ulangi lagi mencuri. Jangan berbohong ya. Kalau ibu tanya, harus jujur. Tidak boleh berbohong. Karena di 10 firman Tuhan juga boleh berbohong. Tidak boleh. Boleh mencuri. Tidak boleh. Karena jadi jangan berbohong, jangan mencuri. Jadi ibu kirain ngapain? Disuruh wali kelas tadi ya, ibu agama. Iya. Itulah. Kalau kalian mencuri, kalian berbohong, seperti tidak belajar agama. Ya, jangan jadi berantem ya. Tidak ada dendam. Kau minta maaf. Ripki minta maaf sama William. Minta maaf aku William, udah aku ambil pulpenmu. Ayo, minta maaf. Ya. Jadi jangan nanti kau pukul dia ya. Karena kan udah dikembalikan pulpenmu kan. Jangan nanti mau pulang sekolah kalian pokok-tokokan, kalian pukul dia. Kau pukul jangan enak. Sudah saling memaafkan kan? Oke? Oke, udah salaman lah. Udah salaman tadi, salaman. Salaman. Oke. Nah, pada video ini diambil pada saat dimana saya mempunyai keponakan. Dia bercerita ada temannya yang tidak disukai dia, padahal temannya ini
mereka sering bermain setiap hari. Namun di balik kebersamaan mereka ada iri hati yang dia simpan sehingga dia memiliki ketidaksukaan kepada temannya itu. Nah, video perbincangan ini tidak semata-mata hanya saling curhat, tetapi dapat diambil nilai yang bisa saya sampaikan kepada anak didik saya, bahwa dalam hal berteman kita tidak boleh menanamkan iri hati dalam diri kita, karena firman Tuhan mengatakan pertemanan itu harus seia sekata. Bagaimana berteman di depan, harus berteman juga dengan baik di belakang dia, tanpa menceritakan atau menggosipi teman kita. Nah, percakapan ini dapat saya tampilkan kepada anak didik saya agar mereka dapat mencontoh atau dapat melihat bahwa ketika berteman harus saling memiliki kasih, supaya apa yang telah difirmankan Tuhan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui kegiatan contoh aktivitas saya dalam kehidupan sehari-hari yang akan saya contohkan kepada anak didik saya ingin menyampaikan bahwa firman Tuhan itu tidak cukup hanya dibaca dari Alkitab maupun dari buku-buku kerohanian lainnya, melainkan apa yang telah kita baca, apa yang telah kita dengar harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah dikatakan menjadi khotbah yang hidup. Firman Tuhan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya sumber kehidupan yang kita peroleh dari firman Tuhan itu dapat kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berteman maupun di dalam keluarga dan interaksi antara orang tua di rumah dan di sekolah. Dari penayangan video saya ini, saya mengharapkan ketika anak didik saya melihat tayangan ini, mereka juga akan merespon dengan melakukan tindak nyata dalam kehidupannya sehari-hari, agar mereka menerapkan firman Tuhan yang mereka baca dalam tingkah laku mereka sehari-hari. Jadi tidak cukup hanya dibaca, melainkan dilaksanakan. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kadang kita bilang cok cantik dia, ini padahal nggak butuh seperti itu kan. Kemudian kasihilah kawanmu, semua dibilang. Makanya kalau kita ini yang beragama Kristen, rajin sekolah minggu, dijalankan ya. Jangan asal sekolah minggu, jangan asal belajar agama. Jadi kalau kawan di depan, kawan juga di belakang, tidak boleh saling ya. Bersalah kok di situ kan. Iya, nggak boleh iri. Kawan lah, jangan ada yang kalau dia salah kau tegur lagi ya. Oke, jangan ada yang terang dengar lagi kau menggosip, tengok lihat tulang, tengok lihat kak si Desi ini, nggak boleh iri hati ya. Tapi kalau dia kawan kita, cantik kali loh mak si Desi itu kan mak, cantik kali loh si Desi itu, cantik kali tulang si Desi itu loh. Iya, jangan. Karena kalau orang lain iri samamu, kau iri sama orang lain pun iri samamu, dan akan jadi berantem. Tidak ada lagi kasih dalam hati, ya. Oke lah, pergilah belajarlah kan.